Sebelum nonton nggak ada ruginya kalian tekan tombol subscribe, lalu kalian tekan tombol lonceng. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah pengantar apresiasi sastra. Baik teman-teman, hari ini kita bakal bahas dua hal. Yang pertama adalah active and passive reading. Lalu yang kedua adalah mengenai types of literature, fiction. Tolong kalian simak baik-baik videonya ya, dan kerjakan tugas di akhir video ini. Terima kasih banyak. Kita mulai saja dengan active and passive reading. Baiklah teman-teman, kalau kita ngomongin active reading, maka active reading is the ability to be fully engaged with a book's content. Jadi dia itu adalah kemampuan bagi seorang pembaca untuk terlibat secara utuh, penuh, dan menyeluruh dengan isi dari buku yang bersangkutan. Nah, you are affected by the material and conscious of how it's affecting you. You spend time making connection through images, dialogue, and descriptions. You are on a hunt to determine the author's intentions. Pokoknya nih, di active reading ini, kalian itu dipengaruhi sama materi isi karya sastra, dan kalian sadar bagaimana materi tersebut mempengaruhi kalian. Kalian tuh menghabiskan waktu untuk menghubungkan gambaran-gambaran, dialog, dan deskripsi. Kalian juga itu memburu, untuk menentukan maksud dari penulis tersebut. Itu adalah active reading. Lalu bagaimana dengan passive reading? Nah, kalau passive reading is effortless reading. Jadi membaca tanpa usaha. Kok tanpa usaha ya? Ya, you just want to sit back, relax, and be entertained. Yang perlu kalian lakukan itu kalian duduk, relax, terus kalian merasa terhibur. Itu namanya passive reading. Contohnya gampang. Kalian ingin baca majalah, ya ambil majalah. Kalian duduk, kalian baca, selesai. Kalian itu nggak perlu repot-repot mencari plotnya bagaimana, kalian menganalisa karakternya bagaimana, terus pesan yang ingin disampaikan oleh penulis itu apa, nggak perlu. Pokoknya duduk, baca, santai, udah. Nggak berpikir berat jadinya ya. Itu namanya passive reading. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut ke types of literature, fiction. Nah teman-teman sekalian, segala sesuatu di muka bumi ini itu cenderung untuk dikategorisasikan ya. Kayak pekerjaan, berita, apapun dikategorisasikan. Nah, literature atau sastra pun sama, dia itu dikategorisasikan menjadi beberapa jenis. Yuk kita lihat apa aja nih. Oke, kita mulai saja. Sastra itu basically falls into two category types. Jadi sastra itu dibagi menjadi dua jenis kategori, fiction and non-fiction. Nah, di dalam fiction and non-fiction itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa subkategoris. Nah, subkategoris inilah yang disebut sebagai genre atau genre dalam bahasa Indonesianya. Kita lihat yuk, kalau fiction itu genre dan subgenrenya apa aja. Oke. Ada yang genrenya itu prose fiction. Subgenrenya ya novel, novela, short story. Di situ juga ada poetry atau puisi ya. Nah, subgenrenya apa? Dramatic poetry, lyric poetry, epic poetry, prose poetry, haiku. Ada lagi genrenya dari fiksi adalah drama. Terus subgenrenya apa? Ada komedi, romance, history, tragedi, horor. Oke, kali ini kita ngomongin genre dari karya fiksi dulu, yuk.
Baiklah, yang pertama adalah prose fiction. Prose fiction is stories that are invented. Jadi dia adalah cerita yang dibuat atau cerita rekaan. Baiklah, kita beralih ke yang kedua, poetry. Poetry is the use of words that tell a story, create an image, or reveal an emotion. Jadi yang namanya puisi itu adalah penggunaan kata untuk menceritakan sebuah kisah, menciptakan satu gambaran, atau memunculkan sebuah emosi. Nah, kita beralih lagi yang ketiga, drama. A drama is a performance on stage or in film using dialogue and or scene setting to tell a story. Jadi dia adalah pementasan di panggung atau film yang menggunakan dialog atau scene setting untuk menceritakan sebuah kisah. Baiklah, sekarang kita lihat kesimpulan dari genre dan subgenre karya fiksi di samping ini. Coba kalian perhatikan bahwa fiksi itu dibagi menjadi beberapa genre dan subgenre. Fiksi dibagi menjadi 3 genre, yaitu prosa fiksi, poetry, terusnya sama drama. Nah, 3 genre itu masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa subgenre seperti yang bisa kalian lihat di samping. Nah, silahkan kalian cari definisi dari subgenre tersebut di internet sebagai tugas pertama. Tugas tersebut kalian kerjakan di kertas lembar, kalian tulis tangan, jangan lupa tulis nama NPM dan kelas, lalu kalian kirim fotonya ke ketua kelas masing-masing, biar nanti ketua kelasnya yang mengirim ke saya dalam bentuk kerar. Baik teman-teman sekalian, saya minta maaf sekali ada banyak kekurangan di dalam video ini, baik dari konten, isi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan akan jadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak sudah menyimak perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton, nggak ada ruginya kalian menekan tombol subscribe, lalu tombol lonceng. Terima kasih.